Oke, Mbak Rintan sudah siap, silahkan bisa dimulai. Iya, baik Pak Wahyu. Pak Wahyu, suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah. Ya, baik Bapak Ibu, untuk pelatihan kali ini bisa kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa karena masih menyempatkan waktunya untuk belajar dan berbagi ilmu bersama dengan onedumain.com begitu. Yang saya hormati Bapak Owi Salyadi selaku owner onedumain.com, yang saya hormati Ibu Miftahul Jana selaku learning partner pada pelatihan hari ini, yang saya hormati Bapak Asep Awaludin juga selaku learning partner pada pelatihan ini, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati pula, dan tentunya juga semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, baik Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk bersatu bersama dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk pelatihan kali ini Bapak Ibu, kita menghadirkan dua learning partner, ada Bu Miftahul Jana dan ada Pak Asep Awaludin, mengangkat materi tentang pengembangan RPP dan slide pembelajaran inspiratif. Nah, kebetulan dua-duanya menggunakan kata-kata inspiratif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakan RPP maupun slide inspiratif. Nanti bisa sharing bersama di sesi diskusi Bapak Ibu. Dan seperti apakah RPP inspiratif dan slide pembelajaran inspiratif nanti akan kita ulas bersama learning partner di hari ini maupun hari besok begitu Bapak. Ya, untuk melanjutkan acara Bapak Ibu, ini sambil menunggu learning partner kita yang pertama Bu Miftahul Jana akan diawali dengan prakata dari onedumain.com maksud saya. Nah, untuk itu kepada Bapak Owi Saryadi, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sudah terdengar? Halo, Mbak Rintan? Suara saya bisa masuk? Iya, bisa Pak Wahyu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersua di ruang digital ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pelatihan kali ini kami menghadirkan dua pemateri seperti yang disampaikan oleh moderator. Pada hari pertama ini saya akan menyampaikan pengenalan onedumain.com. Mungkin dari Bapak Ibu peserta masih ada salah satu atau beberapa yang baru mengikuti satu kali kegiatan. Maka perlu kami sampaikan tentang sedikit profil onedumain.com. Ini onedumain.com, kami dengan jargon Never Stop Learning and Sharing. Kami insya Allah selalu mengadakan kegiatan seperti ini setiap mingguan secara gratis kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga yang kami lakukan bermanfaat untuk siapa saja yang mengikuti kegiatan ini, termasuk untuk kami sebagai pelaksana. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui
channel dan portal sosial media yang ada di sini, Instagram. Nanti kalau di Instagram adminnya Mbak Ratih Rintan yang pada siang hari ini sebagai moderator, kemudian WhatsApp nanti masuk ke saya dan Telegram, kemudian ada channel YouTube. Mungkin di sini juga ada yang sedang menyaksikan dari channel YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi dari kami melalui portal tersebut. Nah, ini alamat kami onedumind.com atau www.onedumind.com atau https onedumind.com. Bisa saja ya Bapak Ibu. Kemudian sedikit profil tentang kami. Ini jenis kegiatan kami, itu kita mengadakan kegiatan asinkron, kemudian webinar dan training, ya. Di mana sinkronnya webinar seperti pada kegiatan siang hari ini kita adakan web meeting. Kami komunitas tanpa pengakuan, artinya kita mengadakan kegiatan seperti ini itu pure untuk berbagi sedikit pengalaman dari kami, dan kami insya Allah selalu melibatkan para pemateri yang berkualitas, dan kami selalu mengangkat tema-tema terkini sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan ya, terkait dengan learning management system, media pembelajaran, kemudian administrasi pembelajaran dan sejenisnya. Ya, kami mengupayakan untuk bisa mendapatkan pemateri-pemateri yang benar-benar menguasai di bidangnya. Goal kami yaitu bisa berbagi sedikit yang kami miliki kepada Bapak Ibu yang tentu pasti Bapak Ibu jauh lebih menguasai dari kami. Bukan berarti kami yang ada di sini lebih tahu, tapi kita sharing-sharing, siapa tahu kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari diskusi kita di grup WhatsApp maupun Telegram. Sehingga kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pastinya amal jariah yang dapat meningkatkan atau menambah berat timbangan kebaikan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Sedikit ada testimoni dari beberapa peserta di awal ya. Banyak sekali yang belum bisa kami tambahkan ke web. Dan yang pasti kami selalu terbuka mengundang kepada Bapak Ibu sebagai pemateri di onedumind.com yang berikutnya. Ya. Insya Allah nanti pekan depan atau mungkin 2 pekan yang akan datang kita mengangkat tema Google for Education atau GSE yang level 2. Ya, level 2. Kita sedang diskusikan dengan para pemateri. Saya sudah dapat 3 pemateri, cuma belum dapat fix tanggalnya. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung di kami dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia. Klik daftar di sini, maka akan ada formulir yang bisa Bapak Ibu isikan sebagai calon pemateri. Insya Allah akan segera kami hubungi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian Bapak Ibu yang pernah bergabung di kegiatan kami tapi belum mendapatkan atau mengunduh administrasi sebagai kenang-kenangan dari kami, maka Bapak Ibu bisa masuk ke bagian blog. Pada header menu ini ada blog. Di sini ada banyak sekali kegiatan yang sudah kami laksanakan ya. Tapi tidak semua kami update dalam waktu yang bersamaan agar tidak terpecah-pecah informasinya. Seperti Peer Deck misalnya ya, seperti kegiatan Peer Deck ini informasinya sudah kami tambahkan tapi pengunduhannya belum kami sisipkan atau belum bisa diklik karena kegiatannya belum selesai, perlu pengupdate dan sebagainya. Tapi untuk beberapa kegiatan yang mungkin sudah lewat ya, saya misalkan ini yang PowerPoint interaktif bersama Pak Ahmad Arifuddin, ini sudah siap untuk diunduh seperti undangan, materi kegiatan, daftar peserta, sertifikat, dan rekaman sudah saya sertakan di dalamnya. Nah, seperti itu kami akan mengupdate di dalam blog utama ini secara bertahap. Yang selalu update adalah di
halaman pendaftaran. Nah, di halaman pendaftaran akan selalu kami update. Nah, ini sudah banyak sekali kegiatan yang kami laksanakan selama kurang lebih 7 bulan terakhir, yang insya Allah setiap minggunya kita akan rutin mengadakan kegiatan ini secara gratis. Kurang lebih gambaran kami di onedumain.com seperti itu Bapak Ibu. Jika ada informasi yang perlu disampaikan, ditanyakan, silahkan menghubungi kami dari WhatsApp atau Telegram yang sudah ada dalam grup WhatsApp maupun Telegram yang Bapak Ibu ikuti, atau masuk dari onedumain.com kemudian klik pada bagian ini. Misalnya saya ingin membuka di WhatsApp-nya, tinggal klik di sini, nanti sudah masuk ke WhatsApp nomor kami untuk ditindaklanjuti. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa selalu dalam waktu yang singkat untuk bisa menjawab dari semua pertanyaan Bapak Ibu. Itu sedikit yang kami sampaikan Mbak Rintan, mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti silahkan dilanjutkan kegiatan ini secukupnya dan mohon dipandu untuk penyampaian materi dari Bu Miftah. Terima kasih Mbak Rintan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Wahyu atas kata-kata yang sudah disampaikan tadi mengenai sedikit gambaran tentang onedumain.com gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Berkenaan dengan pelatihan pembuatan RPP dan slide pembelajaran inspiratif, ada 2 materi Bapak Ibu. Namun kalau kita ingin kembali, keterbatasan waktu kita hanya sampai kurang lebih 2 jam, sehingga materi kita bagi menjadi 2 hari Bapak Ibu. Untuk hari pertama ini nanti yaitu pembahasan mengenai pengembangan RPP inspiratif. Dan hari kedua besok itu materinya mengenai pembelajaran inspiratif. Nah, begitu Bapak Ibu, sehingga hari ini kita akan belajar bersama Bu Miftah Janah. Coba saya cek dulu apakah Bu Miftah sudah hadir, Bapak Ibu. Selamat siang, Bu Miftah. Selamat siang, Mbak. Sudah terdengar ya suara saya? Wah, ya, alhamdulillah sudah bergabung ya, Bu Miftah. Bu Miftah, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sudah baik, sudah sehat. Siap aktivitas kembali nih, Mbak Rintan. Iya, alhamdulillah. Setelah 1 Ibu, alhamdulillah. Sakit, iya. Ya, alhamdulillah sudah kembali semangat lagi, dan semoga nanti tidak ada kendala ya di pertengahan web meeting kita pada pagi menjelang siang ini ya. Oke, Mbak Rintan apa kabar? Iya, alhamdulillah baik juga Bu Miftah, baik sehat dan semangat ini Bu. Hari ini materi sama saya saja ya berarti sekali web meetingnya. Iya Ibu, hanya dengan Bu Miftah. Oh iya. Betul Ibu. Ya mungkin bisa kita lanjutkan ke materi begitu Bu Miftah ya. Oke. Yeah. Ya, saya izin share screen sekalian ya. Iya. Bapak Ibu peserta sekalian. Iya, Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, karena ini Bu Miftah sudah siap untuk menyampaikan materinya, Bapak Ibu silahkan untuk juga mempersiapkan diri dalam menyimak materi. Berkenaan dengan absensi nanti akan kami share setelah web meeting pelatihan pada pagi menuju siang, maksud saya nanti di akhir sesi begitu Bapak Ibu. Jadi untuk data hadir bisa skip lebih dahulu dan fokus kepada materi yang disampaikan oleh Bu Miftah Janah. Baik Bapak Ibu, untuk itu waktu penyampaian materi saya serahkan kepada Bu Miftah Janah. Ya, terima kasih Mbak Rati atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi bagi Bapak Ibu peserta pelatihan RPP inspiratif dan juga slide presentasi inspiratif yang insya Allah besok
akan dipandu dengan pemateri kedua kita, Bapak Asep. Dan untuk kesempatan pada pagi hari menjelang siang ini, saya diberikan amanah oleh On-Edumen, jadi untuk menyampaikan apa sih yang dinamakan di Inspiratif Lesson Plan atau RPP inspiratif ya. Ya, pertama kami haturkan salawat serta salam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi kita junjungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Jadi untuk pada materi kita hari ini yaitu berkenaan dengan RPP atau yang biasa kita sebut rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi kalau kita bicara rencana itu berarti apa nanti yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita berikan dan aktivitas apa saja yang nanti akan kita lakukan ya sebelum dilaksanakannya sebuah skenario pembelajaran ya. Mungkin dari berbagai peserta di pelatihan kita pada pagi hari ini tidak hanya dari kalangan pendidik ya, saya rasa banyak juga yang dari luar pendidik juga ada ya, tidak ada salahnya juga ya Bapak Ibu sekalian belajar apa sih yang seorang pendidik lakukan itu sebelum mengajar ya, sebelum menularkan ilmunya. Itu sebenarnya itu kalau di dalam sebuah kita lihat bersama, kalau dalam sebuah institusi perfilman ya Bapak Ibu sekalian, yang namanya pembelajaran itu ternyata juga ada yang dinamakan skenario pembelajaran atau apakah nanti yang akan disampaikan ke siswa kita, bagaimana prosedurnya, metodenya, dan bagaimana model pembelajarannya. Jadi semuanya itu nanti kita tuangkan ke dalam yang namanya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di awal tahun ajaran seperti sekarang ini ya, tentunya banyak dari Bapak Ibu guru sekalian menyiapkan RPP-nya, baik itu untuk 1 semester maupun mungkin ada juga yang langsung dibuat untuk 2 semester ya. Jadi untuk awal-awal tahun ajaran baru seperti ini memang di dunia pendidikan disibukkan dengan adanya pembuatan lesson plan atau RPP ya. Jadi memang tidak hanya di sekolah kami saja ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di sekolahan manapun kami rasa sama. Untuk permulaan awal tahun ajaran baru biasanya memang kita untuk dikasih waktu untuk membuat yang namanya RPP seperti itu. Oke, baik, kita langsung ke materi saja ya. Hari ini kita tidak akan banyak slide Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kami membuka banyak di diskusi dan tanya jawabnya terkait dengan RPP inspiratif ini, karena kami rasa untuk RPP dari sekian banyak Bapak Ibu guru yang ada dalam penyusunan RPP, kami rasa untuk pedomannya maupun untuk acuannya masih sama ya untuk pembuatan RPP ini. Ya, bagi yang mungkin masih bertanya-tanya apa sih RPP inspiratif itu sebenarnya. Jadi RPP inspiratif itu sebenarnya bukan hal yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Cuma memang untuk namanya saja sekarang diberikan nama RPP inspiratif. Kenapa? Karena dengan maksud ketika orang lain maupun teman kita satu sekolah ataupun di luar sekolah ataupun beda jenjang ya, ketika membaca RPP yang kita buat itu nantinya akan bisa menginspirasi mereka agar bisa menciptakan karya-karya RPP yang lebih inspiratif lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang RPP inspiratif di sini kita mengacunya masih kepada RPP yang 1 lembar ya. Dalam arti 1 lembar di sini memang
tidak semua RPP itu bisa dibuat dengan format 1 lembar. Iya, memang. Tapi untuk RPP inspiratif di sini ditujukan untuk RPP yang memang dibuat dalam konteks 1 lembar, di mana di dalamnya itu terdiri atas komponen utama sesuai dengan surat edaran dari Kementerian ya, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020. Itu bahwa untuk komponen utama dalam RPP 1 lembar itu terdiri dari tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup ya. Dan yang terakhir, terdapat penilaian pembelajaran ataupun asesmen. Jadi, untuk RPP inspiratif di sini, komponen utama yang harus memang ada itu selain identitas dari sekolah ya. Jadi Bapak Ibu nanti cantumkan untuk tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Nah, di dalam penyusunan RPP inspiratif ini nanti jika memang ada lampiran yang harus diberikan dalam RPP tersebut, maksudnya jika dirasa 1 lembar itu kurang, misalnya ada lampiran lagi ya untuk soalnya ataupun untuk lembar kerja peserta didiknya, mau Bapak Ibu cantumkan boleh-boleh saja. Tapi nanti untuk lembarannya masuk ke lembar kedua ya, ataupun lembar lampiran seperti itu. Jadi memang untuk pembuatan RPP tidak ada patokan harus seperti yang kami tampilkan ini, tidak ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pembuatan RPP memang di dalam program Merdeka Belajar kali ini Bapak Ibu sekalian bebas untuk memilih dan untuk menentukan bagaimana RPP yang seharusnya Bapak Ibu susun. Jadi memang kenapa ada RPP inspiratif? Itu di sini dengan maksud dan tujuan bahwa untuk mempermudah dan mengurangi beban administrasi guru ya, karena yang selama ini kita tahu sebelum adanya program Merdeka Belajar dan juga surat edaran tentang RPP 1 lembar, bahwa untuk pembuatan RPP itu terdiri dari mungkin beberapa komponen RPP yang waktu itu ya, sebelum 1 lembar kita bisa melihat bersama, kadang 1 KD saja kita buat RPP bisa sampai berpuluh-puluh lembar ya. Jadi memang RPP inspiratif di sini nanti salah satu fungsinya yaitu untuk mengurangi beban administrasi Bapak Ibu guru sekalian ya. Jadi lebih ringkas, lebih bisa menginspirasi tentunya. Dan yang kedua juga dalam kita membaca, dalam kita mempraktekkan apa yang ada di RPP itu bisa langsung dipraktekkan secara gimana ya, secara ringkas, secara padat dan juga jelas ya. Jadi kalau kita membaca sebagai contoh saja, ini sebagai contohnya saja ya Bapak Ibu sekalian, di situ kami tampilkan tentang RPP di kelas tematik kelas tinggi ya. Kelas tinggi kelas 6 di situ kita tampilkan tentang tema harmoni Indonesia. Nah, di situ memang kalau kita baca sekilas ya, di situ memang untuk tujuan pembelajaran sudah ada, langkah kegiatannya pun sudah ada, refleksi, konfirmasi, dan juga penilaian juga sudah ada. Jadi itu salah satu contoh saja ya Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi jika memang contoh tersebut masih dirasa kurang mumpuni ataupun kurang lengkap menurut Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa untuk acuan Bapak Ibu sekalian ya untuk menerapkan ataupun membuat RPP inspiratif. Nah, untuk perumusan tujuan pembelajaran ya masih sama ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita masih menggunakan prinsip ABCD ya, audience, behavior, condition, dan juga degree. Nah, di situ coba kami tampilkan terkait
pembuatan tujuan pembelajaran. Nanti kita koreksi bersama ya Bapak Ibu sekalian jika memang sudah diwujudkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya kira untuk masalah penulisan tujuan pembelajaran sudah Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang paham ya terkait tentang pembuatan tujuan pembelajaran. Di situ ada audiens di sini yaitu objek pembelajaran, yaitu orang yang dikenai pembelajaran, peserta didik kita ataupun siswa ya. Jadi tinggal kita nanti menyebutnya di bagi RPP itu siswa atau peserta didik. Jadi harus stabil ya. Kalau siswa ya siswa, kalau peserta didik ya peserta didik gitu, seperti itu. Jadi penulisannya itu konsisten. Jika siswa ya siswa terus, jika peserta didik ya peserta didik terus, seperti itu. Itu untuk audiensnya. Sedangkan untuk behaviornya di situ ada yang dinamakan aktivitas siswa ya. Jadi maaf, bentar. Nanti beli kelesen ya nanti. Ya, maaf. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran di situ ada beberapa ya prinsip ABCD tadi. Nanti bisa kita sinkronkan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu akan susun ya terkait pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Nanti silahkan dipilih saja mau digunakan tujuan pembelajaran yang mana seperti itu. Terus kemudian untuk condition yaitu keadaan siswa, yaitu keadaan mengenai aktivitas yang dilakukan siswa agar yang hasil yang diharapkan bisa tercapai. Nah, itu nanti itu yang namanya condition, yaitu keadaan siswa tersebut. Sedangkan degree itu merupakan perbandingan kondisi sebelum dan juga setelah belajar. Nanti akan kita padukan semua prinsip ABCD tersebut ke dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan aktivitas pembelajaran di sini Bapak Ibu sekalian nanti di contoh yang akan kami berikan di situ saya memberikan satu contoh pola pembelajaran dengan menggunakan pendekatan di blended learning ya. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukan ataupun akan melakukan terkait tentang blended learning, yaitu di mana pembelajaran yang kita skenariokan di situ yaitu perpaduan ataupun modifikasi antara pembelajaran tatap muka dan dengan pembelajaran secara online. Kenapa harus dimodifikasi ataupun digabungkan ya? Karena kita mengingat kondisi pandemik yang sekarang ini ya, sampai saat ini belum reda juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kondisi pandemik yang belum reda sampai sekarang membuat pengelola sekolah, khususnya ya di sekolahan itu kan masih ada yang masuk shift, ada yang tidak masuk sama sekali. Ada juga yang mungkin gurunya ke rumah siswanya. Nah, hal-hal semacam itu, jadi sebagai pendidik tentunya kita tetap harus harus mempersiapkan ya kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, salah satu contoh yang mungkin bisa diterapkan nantinya yaitu di dalam kondisi yang seperti ini kita bisa menggunakan blended learning ya. Jadi ketika ada jadwal dari sekolah terkait tatap muka yang hanya terbatas ya, mungkin yang tadinya 1 jam pelajaran 45 menit sekarang menjadi
20 menit ataupun menjadi 25 menit ya. Ada mungkin semacam itu. Dan terus bagaimana ketika kita harus menyampaikan materi yang banyak, yang seabrek itu kepada siswa kita, jika kita hanya disediakan waktu dalam 1 jam pembelajaran itu misalnya hanya 20 menit. Dalam 1 minggu hanya terdiri dari 4 jam pelajaran semisal. Jelas dengan dengan materi yang seabrek seperti itu, mungkin kita tidak bisa ya menyampaikan semuanya dengan hanya mengandalkan tatap muka yang 1 jamnya sudah dikurangi jumlah pertemuannya seperti itu. Nah, jadi solusinya, salah satu solusi yang saat ini mampu dan masuk ya untuk pembelajaran seperti itu ya, kita tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan seadanya jadwal yang diberikan, dan juga kita tambahi juga anak-anak didik kita dengan pembelajaran secara online. Makanya kita mencoba masuk dengan menggunakan pendekatan blended learning seperti itu. Jadi itu salah satu solusinya ya Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana. Sedangkan materi yang saya ajarkan itu ada 5 bab dalam 1 semester. Saya harus mengajarkan ke 4 kelas. Ya, padahal 1 kali pertemuan saya hanya dikasih waktu 2 jam tatap muka dengan 1 kali tatap mukanya cuma 20 menit ya, seperti itu ya. Jadi salah satunya itu nanti bisa diterapkan di blended learning seperti itu. Nah, untuk aktivitas pembelajarannya di sini kami sebutkan ada kegiatan prapendahuluan. Jadi untuk kegiatan prapendahuluan atau prapembelajaran ya, sebelum Bapak Ibu sekalian nanti memberikan pembelajaran ke siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang namanya penyiapan bahan ajar, terus kemudian kita share link kepada siswa kita, atau kita share link terkait video pembelajaran yang kita unggah di YouTube, atau mungkin persiapan sebelum pembelajaran itu terkait absensi atau penilaian diri, penilaian antar teman, seperti itu mungkin bisa kita masukkan ke dalam kegiatan prapendahuluan atau kegiatan prapembelajaran ya. Jadi itu memang ya di RPP tidak ada patokan resmi harus ada kegiatan prapendahuluan ataupun prapembelajaran, tapi di sini di pembelajaran daring khususnya untuk kami pribadi ya, kami gunakan kegiatan prapendahuluan ataupun kegiatan prapembelajaran. Jadi silahkan nanti jika memang ini perlu untuk dicantumkan, silahkan Bapak Ibu peserta sekalian cantumkan ke dalam RPP yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Kemudian ada kegiatan pendahuluan masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya motivasi ya, persepsi, itu kegiatan pendahuluan ya, terkait menanyakan kabar, dan mungkin jika mau pertemuan di pakai Google Meet atau Zoom atau mungkin pertemuan virtual yang lainnya, itu mungkin bisa disertakan di situ. Sedangkan untuk kegiatan inti, nah di kegiatan inti ini nanti berisi interaksi antara siswa dengan guru ya. Tentunya kita masih pakai prinsip siswa yang lebih aktif ya Bapak Ibu guru sekalian dibanding dengan gurunya yang aktif ya. Jadi dalam RPP kita berikan ulasan terkait kegiatan apa saja sih yang dilakukan siswa. Nantinya tuh siswa ngapain saja, jika tatap mukanya ngapain, kemudian daringnya ngapain, nah seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kegiatan penutup. Kegiatan penutup masih sama juga isinya ya, terkait refleksi materi dan mungkin ada persiapan materi yang akan datang, nah seperti itu. Jadi memang untuk kegiatan penutup isinya semacam itu. Untuk yang berikutnya, di dalam RPP inspiratif itu diberikan penilaian pembelajaran. Jadi penilaian pembelajaran di sini
Di situ kami contohkan ya. Untuk yang atas itu penilaian pembelajaran di tingkat TK kalau tidak salah Bapak Ibu, itu tingkat TK ya. TK itu ada penilaian pembelajaran di pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, sedangkan yang di bawah itu penilaian pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Di situ ada sikap spiritualnya, sikap sosialnya, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi nanti diberikan secara garis besarnya saja terkait penilaian apa yang nanti akan Bapak Ibu berikan di RPP tersebut. Nah, ini blended learning Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah sedikit kami singgung terkait blended learning yang merupakan kombinasi strategi penyampaian materi yang tepat dalam format yang tepat dan orang yang tepat. Kenapa seperti ini? Karena ketika kita memilih blended learning sebagai pendekatan yang kita pilih ya terkait tentang penyampaian materi ajar kita. Jadi blended learning di situ nanti tetap kita sesuaikan juga Bapak Ibu dengan karakteristik yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi jika memang dirasa belum mampu untuk melakukan blended learning, jangan dipaksa ya. Kita jangan memaksakan suatu keadaan yang memang sekiranya nanti justru menyusahkan kita sendiri ataupun menyusahkan siswa yang kita ampuh. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pemilihan blended learning di sini kami hanya menyarankan karena untuk kondisi yang saat ini pandemik, yang jam tatap mukanya juga tidak pasti, tidak tentu ya. Jadi setiap sekolahan kemungkinan beda. Ada yang dibagi shift, ada yang dibagi per 20, ada mungkin yang dibagi per tingkat. Nah, seperti itu. Kita hanya menanggulangi untuk kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini ya, untuk blended learning sendiri. Nah, sedangkan tujuan blended learning tadi ya mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Karena yang namanya pembelajaran online banyak sekali platform yang digunakan oleh sekolah-sekolah ya, dan banyak sekali yang sudah diterapkan. Mungkin sudah ada yang 2 tahun ini ataupun 1 tahun ini baru ada, entah dari platformnya Google, entah dari platform yang LMS yang lain ya, entah itu Moodle ataupun apa yang sekiranya itu masuk di karakteristik peserta didik, guru, dan juga pengampu yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk model blended learning itu sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, tapi yang lebih ini yang nanti akan kami ulas yaitu di model blended learning yang flipped classroom ya. Jadi yang namanya flipped classroom itu nanti di mana jam tatap muka tetap berjalan sesuai jam pelajaran yang ada di sekolah yang diberikan oleh sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan kemudian hal-hal yang nantinya bisa disampaikan secara online akan disampaikan Bapak Ibu sekalian lewat pembelajaran secara online atau daring ya. Mungkin kalau yang sudah pernah ikut pelatihan terkait blended learning lebih paham ya Bapak Ibu sekalian bagaimana sih blended learning itu nanti diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Susah enggak sih? Seperti itu ya. Jadi itu nanti untuk blended learning tetap ada online-nya, ada tatap mukanya, seperti itu. Nah, ini contoh dari gambaran penerapan flipped classroom atau blended learning jenis flipped classroom ya Bapak Ibu sekalian. Selama ini yang sudah saya terapkan ya. Jadi saya menggunakan platform Google Classroom, memang karena kami sesuaikan dengan kondisi siswa-siswi kami. Banyak siswa-siswi yang memang masalah sarana prasarananya juga masih sangat kurang kalau di tempat kami ya. Terus kemudian untuk penyedia handphone juga
tidak semua siswa paketannya selalu full, meskipun ada bantuan juga, tapi banyak sekali alasan-alasan yang masuk dari siswa itu sudah penyakit lama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tapi kita tetap butuh yang namanya wadah ya, wadah untuk pembelajaran online. Nah, jadi kami rasa kalau dari tempat kami menggunakan Google Classroom karena lebih mudah digunakan dan familiar juga di Bapak Ibu guru pendidik kami, itu sudah familiar dan sudah dikenalkan juga, sosialisasi sudah, kita sudah berjalan sekitar 1,5 tahun terkait pemanfaatan Google Classroom. Nah, jadi Flip Classroom di sini blended learning yang kami terapkan, kami tetap mengadakan pembelajaran tatap muka yang hanya dibatasi untuk 1 jam mata pelajaran itu 20 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kami memulai kelas secara tatap muka itu biasanya kami memberikan materi kepada siswa-siswi kita di dalam Google Classroom. Dan selain di Google Classroom, karena keterbatasan dari peserta didik juga dan juga pendidik mungkin ada yang mengalami keterbatasan terkait sinyal ataupun sarana prasarana yang lain, maka kami tetap menggunakan bantuan di grup WhatsApp ya. Jadi kita pakai online-nya secara daring itu dari grup WhatsApp ada, dari Google Classroom juga ada Bapak Ibu sekalian. Jadi di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp itu kan ada chat room ya. Jadi sarana untuk obrolan kelas. Di situ kita gunakan untuk mendampingi siswa ketika kita sudah sharing materinya ataupun lembar kerja peserta didiknya sudah kita share. Kemudian kita bahas dengan siswa kita yang ada di grup tersebut, apakah ada kesulitan, apakah ada pertanyaan. Nah, disitulah nanti diskusi dengan guru bisa berlangsung ya, meskipun tidak maksimal, tapi ada respon dari siswa terkait tentang materi yang akan kita pelajari nanti pada saat tatap muka seperti itu. Nah, kemudian ketika siswa kita berikan tugas ataupun kita berikan lembar kerja ya, semacam itu, mereka akan mengerjakan di rumah dan kemudian hasil pekerjaan itu diunggah oleh mereka di LMS. LMS di sini kita menggunakan Google Classroom dan kemudian selaku guru saya bisa mengkoreksi hasil pekerjaan mereka dan jika nanti dibutuhkan penjelasan lebih lanjut maka akan kami berikan penjelasan tersebut di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi di dalam blended learning disitulah Bapak Ibu bekerjanya. Jadi dari kita upload materi secara online, kemudian kita bahas materi tersebut atau mungkin kita diskusi kelasnya nanti secara tatap muka. Nah, itu pilihan ya Bapak Ibu. Jadi itu pilihan dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mengolah kelasnya, bagaimana cara membagi kelasnya antara kelas tatap muka dengan kelas online seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke desain pengembangan RPP inspiratif ya. Jadi di sini akan saya berikan salah satu contoh saja. Apakah sudah tampak, Mbak Ratih? Berarti apakah sudah tampak ini untuk Microsoft Word-nya? Sudah, Bu Miftah? Oke. Ya. Di situ salah satu contoh RPP blended learning ya, Bapak Ibu sekalian. Di situ saya membuat RPP ini terdiri dari 1 KD ya. Jadi 1 KD di sini 1 KD di sini saya buat menjadi 3 kali pertemuan ya. Karena di sini saya menggunakan blended learning, jadi harus saya padukan antara pertemuan secara daring dan juga pertemuan secara tatap muka. Ya.
Jadi nanti untuk pertemuan pertama di sini saya berikan pertemuan secara daring ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang namanya RPP inspiratif seperti ini salah satunya Bapak Ibu. Jadi RPP kami buat satu lembar. Dalam satu lembar RPP ini sudah terdiri atas 3 komponen minimal ya. Nah, di sini sudah ada kegiatan pra-pembelajaran. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pembelajaran daring ataupun pembelajaran blended learning ketika kita menggunakan sebuah platform ataupun LMS, biasanya kita upload dulu, entah itu video, entah itu handout atau bahan ajar, atau mungkin lembar kerja peserta didik ya. Jadi itu biasanya kita upload ke dalam sebuah sistem secara online. Nah, makanya tadi kami tambahkan untuk RPP-nya yaitu ada kegiatan pra-pembelajaran. Semisal nanti dari Bapak Ibu sekalian tidak menggunakan kegiatan pra-pembelajaran juga tidak ada masalah, tidak ada yang menyalahkan juga ya Bapak Ibu sekalian, karena RPP itu kan pegangan kita ya, pedoman kita pada saat kita nantinya akan melakukan pembelajaran. Jadi itulah bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan RPP itu sebagai pegangan kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan, yang kita berikan ke siswa akan menjadi pembelajaran yang sesuai dengan rencana kita ya, yang namanya RPP rencana. Jadi seyogianya apa yang kita rencanakan nantinya saat pelaksanaan itu ya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Ini untuk salah satu contoh RPP inspiratif. Nah, sekarang yang akan kita bahas bersama bagaimana cara untuk kita mendesain sedemikian rupa ya menjadi sebuah RPP inspiratif ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya menggunakan Microsoft Word ya. Di sini kita gunakan Microsoft Word seperti biasa. Bapak Ibu mungkin yang Microsoft-nya sudah online ya. Di situ nanti di tampilan new. Nah, di sini sudah ada beberapa model entah flyer ataupun letters ya, banyak sekali di sini. Nanti kalau secara online biasanya dia akan memunculkan beberapa desain-desain seperti itu. Nanti tinggal kita modifikasi saja bagi Bapak Ibu yang memang kurang suka untuk download gambar dulu ataupun mencari gambar di internet baru diberikan ke Microsoft Word ataupun seperti apa. Nah, kalau di sini saya menggunakan template yang ada di sini dan ada juga yang saya berikan, saya download gambar dulu ya Bapak Ibu sekalian di internet, kemudian saya paste ke Microsoft Word-nya. Jadi semacam kita mendesain biasa lah Bapak Ibu, jadi biasa kita berikan. Nah, ini contohnya, misal kita pakai template yang ini ya. Jadi ini tinggal kita edit saja di sini. Bapak Ibu bisa nanti dipraktekkan terkait desainnya bagaimana. Di sini sudah saya berikan beberapa template. Ini template pertama ya. Jadi tadi sebelum pelatihan ini dimulai saya sudah membuatkan template-template untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memindahkan RPP konvensionalnya ke dalam kotak yang ada di template RPP ini. Ya, di sini. Di sinilah ini yang namanya RPP inspiratif Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari kami template-nya akan kami berikan, dan jika Bapak Ibu nanti ada penugasan terkait pembuatan RPP inspiratif, silahkan Bapak Ibu berkreasi ya, berkreasi untuk membuat desain RPP inspiratif Bapak Ibu mau seperti apa, mau di model seperti apa.
Dan kebetulan ini contoh dari kami seperti ini. Ada yang model ini identitasnya di sebelah kiri ada. Nanti mungkin dari Bapak Ibu sekalian identitasnya mau miring ke sini boleh. Jadi memang disesuaikan saja untuk warna, kemudian gradasinya atau mungkin perpaduan warnanya ya. Mungkin untuk masalah desain-desain seperti itu materi yang selanjutnya dari Pak Asep lebih mendetail ya terkait tentang bagaimana mensinkronkan warna satu dengan warna yang lainnya agar lebih enak untuk dilihat seperti itu. Ini template dari kami. Ini yang template yang kedua. Nah, ini tadi dari gambar ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dari gambar semula yang ini ada gambar perempuan di sini. Saya edit sedikit ya. Nah, ini menjadi sebuah template RPP inspiratif. Nah, jadi sebenarnya untuk RPP inspiratif itu justru harus bisa menginspirasi si pembaca ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti semisal nih melihat RPP dari kami yang ini ya, RPP yang ini. Di sini ada 3 RPP ya Bapak Ibu, 3 kali pertemuan. Ini kecil-kecil sekali. Nanti akan saya bagikan filenya, tidak ada masalah juga. Nanti saya berikan di sini. Di sini untuk pertemuan pertama karena blended learning, saya menggunakan pertemuan pertama itu secara daring. Kebetulan nanti kita sesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah juga ya Bapak Ibu. Untuk pertemuan kedua yaitu pertemuan secara tatap muka dan pertemuan yang ketiga ini secara daring lagi. Jadi memang apakah bisa pertemuan tatap muka diberikan di pertemuan pertama atau yang sebaliknya? Ya, jadi untuk ketiga RPP ini 1 KD ya dalam 3 pertemuan blended learning di mana 1 kali tatap muka dan juga 2 daring ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian nanti semisal pembuatan RPP-nya semula memang sudah dibuat, sudah ada ya. Misal Bapak Ibu sudah ada RPP, tinggal nanti mau diinspiratifkan. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi inspiratif di sini itu tujuannya mungkin kalau secara bahasa umumnya untuk mempercantik ya, mempercantik RPP-nya. Biar kita sebagai pembuat juga enak membacanya, semangat dalam melihatnya, dan mungkin nanti jika ada pengawas ataupun ada tim penilai ya terkait pembuatan RPP ya. Ketika Ibu tampilkan seperti ini RPP apa? Ini RPP inspiratif. Nah, begitulah tujuannya ya, agar si pembaca pun bisa enak lah untuk melihatnya. Karena selama ini kalau kita bayangkan RPP itu mesti hal yang sangat susah ya, susah untuk dibuat dan juga banyak berlembar-lembar seperti itu. Nah, tapi yang namanya RPP itu sekarang ada RPP inspiratif ya Bapak Ibu sekalian, jadi lebih menarik untuk kita pandang dan untuk nanti sebagai konsumsi publik pun saya kira juga menarik seperti itu. Nah, untuk cara desainnya saya kira untuk penggunaan Microsoft Word sudah familiar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tadi baru ancang-ancang ya untuk membuat template lagi terkait RPP inspiratif Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan beberapa cara ataupun metode, tapi tetap menggunakan Microsoft Word ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini nanti kita membuat RPP inspiratifnya menggunakan bantuan Microsoft Word ya, yang memang sudah familiar dan sudah sering
Bapak Ibu gunakan. Jadi setelah nanti Bapak Ibu upload gambar di sini, gambar yang tidak pecah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mendownload gambar yang tidak pecah, sebagian secara gratis itu diberikan di freepik.com. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa nanti download gambar-gambar terkait pendidikan ataupun terkait yang lain-lain lah tentang siswa, tentang apapun di sini nanti akan ada bermacam-macam. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian silahkan dipilih gambar yang ada di sini ataupun nanti semacam wallpaper ataupun background ya terkait tentang untuk desain, untuk keperluan desain Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti download di sini. Di sini gambarnya ukurannya lumayan, resolusinya lumayan besar. Jadi untuk resolusinya juga ketika kita pindah ke Word banyak yang tidak pecah ya. Jadi bagus saya kira. Jadi makanya ini saya berikan sebuah website terkait download gambar agar gambar kualitasnya itu lebih tidak pecah seperti itu. Nanti silahkan di-download di sini, diambil di sini. Mungkin ada sebagian yang berbayar, Bapak Ibu ambil saja yang tidak berbayar ya. Nanti ada di situ tulisannya terkait pendownloadan gambar di Freepik. Nah, ini bisa pakai seperti di sini. Nanti bisa dipastekan di sini. Ini semua gambar dari Freepik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya copy pastekan di sini. Kemudian saya tambahkan kotak-kotak saja di sini, insertnya. Entah mau bentuk kotak atau lingkaran atau oval, atau seperti ini. Dan silahkan dikreasikan dari Bapak Ibu sekalian yang lebih paham ya. Ini sedikit gambaran dari RPP Inspiratif. Ini contohnya selain yang sudah. Nah. Ini ada juga yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran di atas sendiri ada nama sekolah, SMP mana, mata pelajarannya apa, materinya apa, kelas semester, tahun pelajaran dan juga alokasi waktu. Ada juga yang seperti ini, dibuat langsung per pertemuan itu ngapain aja. Ya, jadi lebih ringkas. Ini di sini ringkas. Nah, di sini sudah ada kegiatan, tujuan, sama penilaian. 3 komponen itu memang yang harus minimal ada dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nih contohnya untuk yang SMP, kita bukakan untuk yang SMA ya, coba. Nah ini, rencana pelaksanaan pembelajaran seni rupa. Ini contohnya. Bisa dibuat seperti ini ya Bapak Ibu, ini desainnya simpel sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menduplikasi ataupun mau di sini mau diberikan foto dari siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada logo sekolahnya. Jadi silahkan saja Bapak Ibu nanti berkreasi ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari RPP Inspiratif. Jadi memang di sini yang ada di dalam RPP Inspiratif itu tujuan, kegiatan, dan juga penilaian. Ya, jadi ada tiga komponen yang wajib ada di dalam RPP Inspiratif. Tinggal dalam kegiatan pembelajaran itu tadi mau didetailkan ataupun tidak, itu terserah dari si pembuat RPP ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ada di contoh ini kebanyakan hanya poin-poinnya saja, jadi tidak mendetail ya. Harusnya untuk tujuan pembelajaran kita tetap pakai prinsip ABCD tadi ya, ABCD audience, behavior, condition, degree tadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak keluar jauh dari aturan yang ada ya. Jadi kita tetap mengacu kepada aturan
Akan tetapi juga untuk lembarannya tidak banyak ya. Jadi ini hanya 1 lembar. Nah, ini untuk SMA. Bahasa Indonesia. Di situ simpel sekali juga desainnya ya. Dia ada yang memang desain itu simpel tapi sudah masuk semua untuk materinya. Oke. Ya, jadi untuk desain pengembangan RPP inspiratif dari Microsoft Word ya, nanti diusahakan dari Microsoft Word. Sebenarnya dari PowerPoint pun juga bisa ya Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk PowerPoint nanti lebih ke materi yang besok terkait di slide-nya ya. Jadi nanti untuk PowerPoint-nya desain RPP inspiratifnya pakai di Microsoft Word saja. Ya, mungkin itu dulu penyampaian materi dari saya terkait pengembangan RPP inspiratif. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan melalui moderator terlebih dahulu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Miftah atas materi yang disampaikan tadi. Betul-betul menginspirasi Bu Miftah tadi terkait dengan RPP inspiratif, begitu ya Bu Miftah? Ya, baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa raise hand terlebih dahulu, nanti ketika kita persilahkan untuk menyalakan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom chat atau obrolan rapat, begitu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang melalui live streaming YouTube, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ya, ini ada 3 orang yang resen, Bu Miftah. Mungkin bisa saya persilakan dulu, Bu Miftah. Iya, Mbak, silakan. Sebentar saya cek dulu, Bu Miftah, siapa yang raise hand. Ini yang pertama ada Ibu Sela Faiz. Bu Sela, apakah ingin menyampaikan pertanyaan, Bu Sela? Oh, Ibu Sela sepertinya dari awal tadi, Bu, mungkin terpecah. Ada Bu Sri Suraya. Silakan Bu Sri Suraya untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaan kami, untuk RPP 1 halaman, adakah aturan baku komponen apa saja yang harus ada di sana? Misalnya, wajib ada KD, indikator, atau komponen apa yang itu harus ada di 1 lembar itu? Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu pertanyaannya? Sudah, Mbak. Ya, saya langsung jawab saja ya, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait untuk penyederhanaan RPP, memang itu sudah ada di Surat Edaran nomor 14 tahun 2019, Ibu. Jadi pada saat dulu kita awal-awal pandemi itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 terkait tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di situ di poin 2 ya, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam peraturan Mendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, yaitu bahwa yang menjadi inti dari komponen RPP yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan
oleh guru. Sedangkan untuk komponen yang lain itu bersifat pelengkap. Seperti itu Ibu untuk bunyi dari surat edarannya nomor 14 tahun 2019. Coba nanti silahkan dibuka ya di internet mungkin terkait surat edaran nomor 14 tahun 2019 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu Ibu. Ada pertanyaan lagi? Halo? Mbak Rati? Halo? Iya, halo Bu Miftah. Ya, udah. Untuk pertanyaan dari Bu Sri Suraya tadi, apakah ada feedback lagi Bu Sri Suraya? Ataukah sudah cukup dari jawaban Bu Miftah tadi? Terima kasih, sementara cukup dan jawabannya cukup memuaskan. Oh iya, terima kasih Bu Sri Suraya atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan mengenai peraturan dalam pembuatan RPP 1 lembar begitu. Ya, kita lanjut lagi Bu Miftah ya di pertanyaan selanjutnya Bu Miftah. Ini ada Bu Dwi Asma. Silakan Bu Dwi Asma. Halo Bu Dwi Asma. Oh, sepertinya terpencet untuk mesinnya Bu Miftah. Mungkin Iya. sambil menunggu Bu Dwi Asma, apakah ingin bertanya? Kita lanjutkan lagi ke Bu Risma Elawati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ibu. Risma. Ya, saya di sini dari guru SD ingin bertanya tentang pembuatan RPP. Apakah kalau di SD kan pembuat RPP-nya Waalaikumsalam Bu Risma. pada saat pembuatan RPP kalau di SD itu kedengaran suara saya, Bu? Iya, terdengar. Ya. Kalau di SD itu pembuatan RPP-nya kan ada per pembelajaran. Nah, di sini apakah diperbolehkan kami untuk membuat RPP tersebut per subtema? Dikarenakan kalau per pembelajaran itu kadang KD-nya ada yang sering mengulang di pembelajaran berikutnya. Itu saja, terima kasih. Bakunya gimana gitu? Ada peraturannya tidak gitu, Ibu? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk aturan baku pembagian KD, pertemuan, ataupun per pembelajaran, atau mungkin tema, subtema ya. Jadi itu sekali lagi tidak ada standar baku resmi Ibu. Jadi untuk pembuatan RPP inspiratif di sini tujuannya hanya untuk memudahkan kita sebagai pendidik ya, terutama dalam menyusun administrasi pendidikan ya, terkait pembuatan RPP. Jadi di RPP inspiratif ini mau Ibu 1 KD dibagi menjadi beberapa kali pertemuan atau mau hanya 1 kali pertemuan 1 KD misalnya, itu tidak masalah Ibu. Jadi yang terpenting itu dalam RPP itu yang diberikan ada tujuan pembelajarannya, ada kegiatan pembelajarannya, dan juga ada penilaian. Nah, kalau mau ditambahi KD atau mau ditambahi mungkin sumber belajar ya, mungkin silahkan saja, itu tidak masalah. Jadi dari beberapa komponen RPP yang tadinya ada 13 komponen itu tadi, itu diringkas Bu menjadi 3 komponen. Dah, kalau mau ditambahi lebih dari 3 komponen itu silahkan. Jadi itu opsi ya, karena di sini RPP inspiratif itu sekali lagi untuk mengurangi beban dari para pendidik dalam menyusun administrasi pendidikan. Meskipun dalam menyusun RPP itu sebenarnya
banyak juga yang terbebani ya Ibu ya. Itu saya yakin tetap ada yang Iya terbebani betul. karena Per PB apalagi nyusun RPP itu susah. Yang pertama, yang kedua kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari dan terkadang apa yang kita rencanakan nanti saat pembelajaran pun iya kita kadang berbelok sedikit ataupun banyak yang berbelok terkait rencana. Nah, itulah itu yang harus kita antisipasi, makanya RPP tetap kita buat sesuai dengan kaidah yang ada, yaitu ada 3 komponen itu Bu minimal. Dan jika memang dibuat inspiratif, ya seperti tadi, 1 lembar kita buat RPP yang inspiratif. Jadi ketika kita membaca juga enak, ketika kita mau menyuguhkan ke kepala sekolah atau ke pengawas juga mereka sudah senangnya bagus nih RPP. Saya yakin tetap semua pengawas ataupun kepala sekolah ketika membaca RPP dari Ibu ya, Ibu menyusun RPP seperti RPP inspiratif, saya kira tetap senang. Ya, seperti itu. Silahkan dicoba saja Ibu untuk RPP inspiratif. Ada lagi pertanyaan Ibu? Udah itu aja, karena kan kami tadinya terkait pengulangan KD ternyata bisa untuk 1 kali pertemuan atau terserah kita gitu ya Bu ya. Terserah dari. Oh ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Risma Elawati. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini ada Bu Eni Dia Ekawati yang raise hand. Silakan Bu Eni untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya mau bertanya. Untuk di RWP kan ada juga tadi termasuk 3 dasar yang disebutkan, yaitu penilaian ya Bu. Untuk penilaian itu apakah harus kita jabarkan secara rinci di RPP inspiratif? Apa perlu? Pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, itu tadi Ibu menjelaskan ambil background-nya itu di Freepik. Bisakah kita mengambil background selain Freepik, misalnya di aplikasi Pinterest? Apa bisa? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan yang pertama, yaitu penilaian pembelajaran ya, Bu sekalian. Kalau di contoh ini yang saya sampilkan, yang saya buat ya Bapak Ibu sekalian, di situ hanya kami tampilkan di teknik, bentuk, dan juga waktu ya. Jadi tekniknya nanti apa? Kalau memang di pengetahuan biasanya saya buat di Google Form ya, berisi pertanyaan, kemudian 1 jawaban benar seperti itu. Kemudian bentuknya di situ bentuk penugasan Google Form saya biasanya berikan pilihan ganda. Nah, sedangkan untuk waktunya, kapan waktu penilaian itu dilakukan? Di situ ada saya berikan setelah pembelajaran selesai. Jadi misal 1 kali pertemuan selesai, saya akan ada tugas. Nah, itu sebagai penilaian pengetahuan, maka akan saya tampilkan seperti itu. Jadi dibilang detail juga belum begitu detail Ibu, karena di situ belum tampak nilai pengetahuannya itu penilaiannya seperti apa ya wujudnya. Mungkin kalau di Google Form bisa dikasih linknya di situ biar lebih komplit. Tapi kalau misalnya tidak, saya kira hanya kita tampilkan teknik, bentuk, dan waktunya itu sudah mewakili ya. Karena di teknik itu sudah ada, nanti wujudnya seperti apa mau Ibu berikan di lampiran saja. Jangan di dalam 1 lembar di RPP inspiratif ini, tapi di lampirannya seperti itu. Itu untuk memperjelas lagi, mungkin sebagai pegangan ya, ada rubrik penilaiannya atau mungkin ada soalnya mau Ibu tampilkan ya. Itu sebagai administrasi Ibu pribadi bisa nanti diberikan di lampiran ya. Tapi untuk RPP inspiratif sendiri sebenarnya
hanya mencantumkan penilaian saja terkait pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Itu hanya di bentuk teknik, bentuknya apa, dan waktunya kapan. Itu saya kira untuk RPP inspiratif sudah mewakili, Ibu. Itu terkait untuk penilaian. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, terkait pengambilan gambar, tidak harus dari free pick ya Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang biasa downloadnya hanya di gambar Google, ya silahkan, tidak masalah, mau ngambil dari manapun silahkan. Yang penting itu tadi diusahakan gambar yang ditampilkan itu tidak pecah ya, karena ketika pecah nanti ketika kita perbesar gambar itu pecah kan tidak cantik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi diusahakan gambarnya itu gambar yang memang resolusinya pas, ataupun yang gambarnya ketika kita zoom itu tidak pecah, seperti itu. Ada pertanyaan lain, Ibu? Ya, terima kasih Bu Pangderi. Cukup. Halo Bu Miftah, suara saya bisa terdengar tidak Bu Miftah? Ya, sudah terdengar. Iya, tadi sepertinya ada gangguan di mikrofon saya Bu Miftah. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Eni Diah Ekawati. Terima kasih Bu Eni pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari, saya pindah ke kolom chat begitu Ibu Miftah, agar nanti bisa terjawab dari kolom chat maupun di pertanyaan secara langsung. Ini ada dari Pak Arif Muadim. Pertanyaannya sepele Bu Miftah, tapi kalau tidak diluruskan ini juga nanti berjangka panjang itu juga akan berakibat yang kurang bagus gitu. Bagus sekali dari Pak Arif Muadim pertanyaannya, media dan alat pembelajaran itu sama nggih Bu? Kalau buku materi, PPT, LKS itu bagaimana? Nah ini Bu, kita terkait dengan media dan alat pembelajaran. Apakah sama, dan contoh-contohnya di sini dicontohkan PPT, LKS itu masuk di mana? Ya. Saya coba jawab ya. Saya takutnya kalau hanya masalah seperti ini nanti salah juga. Ya, untuk media dan alat pembelajaran itu sama nggak ya? Kalau media ya, setahu saya selama ini dalam menyusun RPP ya, yang namanya media itu lebih ke alatnya ya mungkin. Jadi untuk media itu lebih ke alatnya. Misalnya kita ngambilnya itu medianya koran misalnya. Koran itu kan media ya, media cetak. Nah, mungkin itu yang dinamakan media. Handphone seperti itu. Nah, itu media. Televisi, radio. Nah, itu media. Nah, sedangkan yang satunya tadi apa? Apa tadi yang satunya? Alat pembelajaran. Alat pembelajaran Ibu? Iya, ya hampir sama sih media dengan alat. Cuma memang mungkin konteksnya yang di RPP kadang kita agak bingung juga ya antara media dan alat pembelajaran, biasanya dijadikan satu. Nah, sebenarnya salah satu aja sih sudah mewakili ya kalau yang namanya media. Sedangkan untuk itu tadi LKS itu lembar kerja siswa ya. Buku materi, PPT, LKS itu apa? Nah, kalau di sini untuk buku materi, PPT atau LKS itu lebih ke mungkin sebagai sumber ya, sumber belajar ya kalau saya pribadi, karena
di dalam materi, di dalam PPT nantinya itu kan mengandung materi yang akan kita sampaikan ya. Jadi untuk materi, PPT, LKS itu saya kira sebagai sumber belajar ya. Kita sumber belajarnya kan dari beberapa itu, buku juga kan sama, itu termasuk sumber belajar seperti itu. Saya kira seperti itu Mbak untuk penjelasan terkait media dan juga sumber belajar. Iya, terima kasih Bu Miftah. Kalau kita amati lagi, sepertinya pertanyaannya sepele ya Bu Miftah, tapi memang itu hal yang sangat penting dalam pemilihan nantinya apakah itu masuk dalam media, alat pembelajaran, atau bahkan itu masuk di sumber belajar gitu. Ya, terima kasih Bu Miftah dan juga Pak Arif Muadin tadi pertanyaannya yang bagus. Selanjutnya ini ada yang resen lagi Bu Miftah. Mungkin bisa kita kembalikan ke pertanyaan secara langsung. Ada Bu Erlina. Silakan Bu Erlina untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Bu Erlina. Bu Erlina ingin bertanya atau tadi kepencet raise hand-nya Ibu? Itu kepencet Bu. Oh iya, iya Bu Erlina. Bu Erlina tidak ingin bertanya Bu Erlina? Untuk yang raise hand, tadi Bu Selat sepertinya terpencet. Ibu Nofri, Bu Nofri terpencet untuk raise hand atau juga ingin bertanya Bu Nofri? Ya, sepertinya ini tadi juga terpencet Bu Miftah. Coba saya kembali lagi ke saya pindah ke YouTube coba Bu Miftah. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan dari live chat di tim YouTube dari Ibu Trihandayani. Apakah teknik dan bentuk penilaian bisa diberikan contoh-contoh untuk membedakan? Begitu Miftah. Ini sepertinya permintaan untuk memberikan contoh teknik dan bentuk penilaian. Ya. Ya. Saya contohkan tadi ya, tadi sudah saya tampilkan terkait penilaian. Karena kalau kita bicara penilaian tuh banyak sekali. Dari mulai penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, itu banyak sekali macamnya ya, dengan berbagai model, berbagai format juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian di sini saya hanya bisa mencontohkan sebagian ya, sebagian saja karena fokus kita pada pelatihan ini kan kita ke RPP inspiratif ya. Jadi untuk penilaian saya hanya akan mengulas sedikit ya terkait penilaian ya. Jadi yang namanya penilaian di dalam kelas itu ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini tuh sikap banyak banget ya Bapak Ibu. Jadi ada mulai sikap dari spiritualnya, dari rasa tanggung jawab, dari kerjasama, gotong royong, cinta tanah air, banyak banget sikap yang harus dinilai oleh pendidik, dan itu pun format bentuk penilaiannya, tekniknya ada yang nanti observasi, ada juga penilaian diri ya, penilaian diri intinya siswa itu menilai diri dia sendiri. Nah, sikap dia sendiri itu sebenarnya seperti apa dengan mengisi angketnya itu, ataupun nanti ada yang namanya penilaian antar teman. Nah, itu bisa ya. Jadi dari penilaian sikap itu tadi bisa juga dari guru mengamati sikap siswa kita ya. Apakah siswa ini pada saat diskusi itu sikapnya seperti apa? Pada saat mengerjakan soal itu dia sikapnya seperti apa? Apakah
terlihat seperti siswa yang tidak pernah belajar. Jadi dalam mengerjakan soal itu dia kelihatan gugup, kelihatan bingung mau gimana. Nah, itu kan bentuk penilaiannya observasi ya, dengan kita melihat dan kemudian kita mengisi semacam angket ataupun semacam catatan kepribadian siswa. Nah, itulah penilaian sikap. Untuk yang penilaian keterampilan, banyak juga tekniknya. Ada juga yang teknik praktik ya. Jadi praktik, misal praktik membuat, kalau di kewirausahaan mungkin ya, praktik membuat kreasi dari kancing baju misalnya. Di dalam penilaian tersebut ya, keterampilan tentunya praktik langsung. Di situ akan ada semacam prosedur pembuatan kreasi dari kancing baju ya. Misal mau dibuat tempat pensil ataupun mau dibuat rak pensil ya, macam-macam lah. Jadi di situ nanti ada step by step-nya cara membuatnya, dan itu nanti kita bisa menilai keterampilan si anak tersebut dari hasil pekerjaannya. Nah, itulah yang namanya penilaian keterampilan. Jadi ini gambaran saja sedikit ya Bapak Ibu sekalian terkait penilaian. Kemudian penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan kita sudah sering melakukan ya. Dengan cara tekniknya mungkin tes, atau tesnya itu berupa tes pada saat mengerjakan tugasnya dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk wawancara tanya jawab atau dalam bentuk essay atau portofolio. Nah, itulah cara kita menilai di pengetahuan. Jadi banyak sekali untuk teknik penilaiannya, bentuknya, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan penilaian. Kalau kita bicara di penilaian, pada saat itu saya pernah membahas tentang penilaian ya, penilaian pendidikan. Itu banyak sekali dan satu hari tidak selesai Bapak Ibu. Kalau kita mau membahas tentang penilaian di pembelajaran. Karena nanti ketika sudah dijelaskan penilaian itu ada 3 macam. Macam A, macam B, macam C. Contohnya seperti apa? Terus format penilaiannya seperti apa? Rubrik penilaiannya seperti apa? Nah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan di belakangnya itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tadi sudah saya contohkan sebagian di RPP yang sudah pernah saya buat terkait tentang penilaian pembelajaran, baik di pengetahuan, keterampilan maupun sikap spiritual dan juga sosial. Itu terkait penilaian. Yang satu lagi apa tadi Mbak Rinta? Ada pertanyaan lagi Mbak Rintan? Obrolan meeting sudah terjawab tadi untuk pertanyaan lanjutan. Coba ini ada oh ya, mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Miftah? Iya. Dari ini Bapak atau Ibu ini, saya sebut Ibu coba. Dari Ibu Joyce, bagaimana langkah-langkah membuat RPP inspiratif? Contoh yang lebih sederhana saja. Jika kita sudah punya RPP sendiri, tinggal menuangkan dalam bentuk RPP inspiratif. Jadi beliau, Bu Joyce ini sudah punya RPP Bu Miftah. Nanti cara-caranya atau langkahnya bagaimana ketika beliau ingin menuangkan di RPP inspiratif. Begitu Bu Miftah untuk pertanyaan terakhir. Ya, untuk bagaimana menuangkan RPP yang lama atau konvensional ke dalam RPP inspiratif. Jadi nanti sebelum Ibu RPP yang lama itu mau dibuat RPP inspiratif, sebelumnya Ibu desain dulu bentuk RPP inspiratifnya mau didesain seperti apa. Atau nanti kan saya berikan template-nya di dalam Microsoft Word. Saya berikan template kosongannya ya. Nanti tinggal
bagi ibu ataupun bapak yang memang tidak punya banyak waktu untuk desain ya terkait pembuatan RPP inspiratif, nanti silakan menggunakan template saya. Nanti tinggal dimasukkan saja itu kalau memang mau diberikan kegiatan pembelajaran, di situ tinggal dituangkan saja pendahuluannya yang apa, tinggal ditempelkan di situ. Nanti kegiatan intinya apa saja tinggal ditempelkan di situ, Ibu. Jadi tinggal di copy paste saja untuk yang konvensional ke dalam RPP inspiratif. Tentunya untuk bahasa yang digunakan agak diperingkas dan juga diperjelas lagi ya. Jadi jangan terlalu berpanjang bertele-tele, itu jangan. Yang penting sudah masuk ke kaidahnya penulisan RPP seperti itu. Jadi memang pembuatan RPP inspiratif ini mudah, hanya kita memberikan ringkasan ataupun mungkin keterangan yang lebih jelas lagi, lebih padat lagi ya. Jadi RPP yang selama ini kita buat banyak sekali lembar-lembar itu kita padatkan menjadi satu lembar RPP inspiratif yang cantik, yang ketika kita membacanya ataupun mengkonsumsinya itu juga kita senang Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai RPP itu ketika kita mengajar tertinggal entah kemana, tapi RPP itu tetap kita bawa, baik di laptop ataupun sudah dicetak ya secara bagus, karena kalau sudah dihias tuh bagus ya, kita lihatnya juga senang. Nah seperti itu mungkin itu. Jadi pertama nanti langkahnya tetap biarkan itu RPP konvensional ada, diambil di bagian kegiatan pembelajarannya, tujuannya, dan juga penilaiannya saja. Berikut identitasnya ya, jangan lupa. Jadi identitas sekolahnya juga dicantumkan di RPP tersebut. Nanti akan kami berikan template kosongannya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan dikembangkan lagi atau mau diganti template. Kami malah senang ada, karena akan muncul beberapa desain-desain inspiratif dari Bapak Ibu sekalian terkait RPP-nya. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Miftah atas jawabannya. Jadi pertanyaan dari Bu Joyce. Lalu Bu Miftah, ini satu lagi, bukan pertanyaan Bu Miftah, ini usulan. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ke pelatihan angkatan kedua, begitu ya Bu Miftah. Ini dari Pak Rudi Umardani. Usul jika lebih difokuskan pada demo pembuatan template RPP inspiratif, sebab pertanyaan yang lain sudah disampaikan Bu Miftah pada saat penyampaian materi begitu. Nah, ini Pak Rudi pada intinya itu mengusulkan bisa difokusnya pada demo pembuatan template-nya RPP Bu Miftah. Jadi meskipun Bu Miftah sudah menyiapkan template tadi ya Bu Miftah yang akan disampaikan di grup Telegram maupun nanti dicantumkan dalam link web on Edumain. Namun Pak Rudi ini mengusulkan jika kita mulai dari nanti pembuatan template-nya begitu Bu Miftah. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelatihan yang kedua Bu Miftah. Nanti berlanjut bisa kita bedah Bu Miftah dari awal pembuatan bagaimana template-nya, lalu untuk memasukkan di komponen-komponen tersebut begitu Bu Miftah. Bu Miftah siap tidak ini nanti jika ada angkatan-angkatan selanjutnya? Ya, insya Allah nanti kita bareng-bareng belajar lagi. Iya, begitu. Terima kasih Bu Miftah atas semangat dan antusiasnya Bu Miftah untuk mendampingi teman-teman di sini belajar bersama begitu. Itu tadi dari Pak Rudi Umardani. Tadi Bu Miftah insya Allah akan siap mendampingi kita semua dalam demo pembuatan template RPP di angkatan selanjutnya. Gitu. Nah, ini tadi pertanyaan Bu Joyce, merupakan pertanyaan terakhir tadi Bu Miftah ya. Ya, nah, artinya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa disampaikan di grup Telegram sebagai grup diskusi kita begitu. Ini ada satu yang resin dari Bu siapa ini, coba saya cek dulu. Ini ada satu lagi Bu Miftah, bagaimana mau kita tutup atau dilanjutkan di grup Telegram saja Bu Miftah? sudah cukup kalau nggak ada pertanyaan, Mbak. Oh iya, baik Bu Miftah. Ya, silakan untuk penutup Bu Miftah, nanti baru saya lanjutkan ke penutupan acara begitu.
closing statement-nya Bu Miftah. Oh Biar ya, lebih semangat nanti. oke. Ya, jadi Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian, sekali lagi RPP inspiratif di sini itu tujuannya untuk agar administrasi kita sebagai guru tidak merasa terbebani ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan memang sudah memberikan sebuah angin segar ya untuk kita semua. Kita dalam menyusun RPP biar tidak malas-malasan lagi, yang pertama. Yang kedua, kita dibuat RPP itu cukup 3 komponen saja, yang lainnya pelengkap. Nah, itulah sudah merupakan gambaran ataupun wacana yang memang langka sekali ya selama umur hidup kita mengajar, mungkin seperti itu. Jadi memang ini ketika ada kemudahan-kemudahan seperti ini, manfaatkanlah Bapak Ibu sekalian untuk menggali potensi dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang suka sekali bermain warna, bermain kreasi, desain, dan mungkin ingin menuangkan idenya. Nah, terkadang kalau kita hanya sekedar melihat, kita senang ya, kita hanya melihat saja kita senang, apalagi kita bisa membuat sendiri, dan kemudian bisa dilihat hasilnya oleh orang lain. Dan saat itu pula lah ya Bapak Ibu sekalian, karya kita akan dilihat ya, dilihat oleh siapa? Paling tidak sebagai pembuat karya kita sendiri tentunya kita bangga karena kita bisa untuk membuat karya yang memang selama ini ternyata itu merupakan bakat terpendam dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kreasikan karya Bapak Ibu sekalian ke dalam bentuk penyusunan RPP yang inspiratif. Semangat guru di Sabang sampai Merauke, saya yakin banyak guru-guru multitalenta di sini ya yang memang sebenarnya mampu untuk membuat RPP bahkan jauh lebih bagus dari desain yang sudah kami tampilkan. Saya yakin itu, dan semoga dalam menyusun RPP inspiratif nanti, RPP yang kami berikan tadi bisa menginspirasi Bapak Ibu peserta sekalian, dan tentunya bisa memberikan gambaran bahwa ternyata untuk membuat sebuah administrasi pembelajaran kita tidak harus saklek dengan bentuk ataupun dengan jenis huruf yang itu saja ya. Jadi kita bisa berkreasi, kita menggunakan konsep dasar RPP, 3 komponen RPP yang harus ada, dan kemudian kita manfaatkan program Merdeka Belajar yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian dari saya selaku pemateri pada siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu sekalian dan selamat bertugas. Nanti jika memang ada pertanyaan ataupun ulasan terkait materi pada siang hari ini tentang RPP inspiratif, silakan Bapak Ibu sampaikan di grup Telegram ataupun WhatsApp. Insya Allah akan kami respon ya Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Semoga Allah meridhoi segala apa yang kita lakukan dan menjadi amal jariah nantinya ketika kita sudah tiada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung Bu Miftah, mungkin Mbak Rintan terkendala mikrofonnya atau sinyalnya. Mari Bapak Ibu kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, sudah masuk waktu zuhur. Semoga yang kita lakukan bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah.
bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miftah dan Bapak Ibu semuanya.